kelompok berevolusi yang beranggotakan Saya Damaradi Trisadio dengan NPM 2020 41500 154. saya Yudi Handini dengan NPM 2020 41500 217. Saya Lilis Alivia Merosa dengan NPM 2020 41500 159. Saya Yongga ini dengan NPM 2020 41517. Selanjutnya ada saya Citra Roljana dengan NPM 2020 4150 0231. Saya Nisa Vina Ramadanti dengan NPM 2020 4500 250. Tujuan kami ke SMP 2 Bojonggede ini adalah untuk mewawancarai salah satu guru tentang teori evolusi. Sebenarnya, teori evolusi itu suatu fakta atau kebohongan? Untuk mencari tahu lebih lanjut, ikuti kami. Oke, sekarang kita udah sama Ibu Lestari. Sebelumnya Ibu Lestari dimohon untuk perkenalkan diri, nama, usia, pengalaman mengajar, dan asal perguruan tingginya. Nama saya Lestari SPD, usia saya sekarang 47 tahun. Kemudian apa lagi? Pengalaman mengajar berapa tahun? Pengalaman mengajar kurang lebih, ibu mengajar sudah, ibu mulai mengajar itu tahun 2001 sampai sekarang. Berarti kurang lebih 22 tahun. Baik. Untuk asal perguruan tingginya, Bu? Ibu ini alma mater dari Universitas Pakuan Bogor, jurusan IPA Biologi. Baik. Berarti satu jurusan ya sama saya. Iya. Nah, begini Bu, tujuan kita datang ke sini untuk mewawancarai Ibu salah satunya adalah untuk mengkaji teori evolusi. Apakah teori evolusi ini suatu fakta atau mungkin kebohongan yang dibuat-buat oleh ilmuwan terdahulu, Bu? Nah, berikut salah satu pertanyaannya, apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Oh ya, teori evolusi ini yang ibu tahu ya, ini adalah ada bapak evolusi yang namanya adalah Charles Darwin. Kalau teori evolusi ini biasanya adalah perubahan yang bertahap tapi sangat lama waktunya. Itu yang ibu ketahui sampai sekarang. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck atau Darwin tentang seleksi alam? Oh ya, itu teori evolusi ini kan tadi dikenal dengan bapak evolusi itu adalah Darwin. Darwin ini mengeluarkan tentang seleksi alam. Arti dari seleksi alam itu yang ibu ketahui, ya ibu juga namanya udah lupa ya, seumur kalian waktu dulu. Seleksi alam yang dia bisa beradaptasi dengan alam, dia tidak akan terkikis dengan alam. Tapi kalau dia bisa beradaptasi, jadi dia bisa hidup. Contohnya pada saat waktu Darwin tentang jerapah, menurut dia ada yang panjang, ada yang pendek. Karena zaman dulu itu kan pohon-pohon masih pada tinggi, karena sekelilingnya juga kan binatang-binatang dinosaurus dan sebagainya. Jadi binatang yang jerapah yang pendek, dia tidak bisa makan. Dia terseleksi alam, makanya dia punah. Yang ada yang tersisa sekarang menurutnya yaitu ada jerapah yang leher panjang, itu menurut Darwin. Karena pada saat itu kalau tidak salah itu ada yang disebut dengan revolusi industri, di mana industri secara besar-besaran. Jadi namanya industri banyak berarti banyak perusahaan, maksudnya pabrik-pabrik asap dan sebagainya. Situ ada kupu-kupu yang warna putih dengan warna hitam. Karena lagi evolusi besar-besaran, bukan evolusi, tadi ibu katakan lagi zaman industri besar-besaran, jadi banyak pabrik, banyak mengeluarkan asap. Jadi ada yang terkena dampaknya, kupu-kupunya itu terkena asap jadi hitam. Yang putih karena dia gampang dilihat, gampang atau mudah oleh predator. Mudah lenyap, dia gampang diincar karena dia kelihatan.
Tapi kalau yang hitam dia bisa berkamuflase atau bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadinya hampir sama dengan asap yang pekat itu. Jadi menurut mereka seperti itu. Itu yang Ibu ketahui. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Juga ya. Adakah keuntungannya Bu jika kita mempelajari teori evolusi? Masalah keuntungan kalau evolusi di sini adalah bicara tentang seleksi alam, ya kan? Artinya seleksi alam kalau kita yang bisa beradaptasi dimanapun, berarti kita bisa. Jadi seperti kalian nih, oh ini di mana kalau kita beradaptasi kita bisa bergaul dengan siapapun. Tapi kalau kita tidak beradaptasi, menutup diri dan sebagainya, di dalam kehidupan sehari-hari sih kita perlu untuk beradaptasi dan sebagainya. Kalau kita sambungkan dengan evolusi. Berarti benar-benar penting juga ya teori evolusi itu buat kita di masa sekarang. Di masa sekarang yang dilihatnya dari yang adaptasinya itu, bahwa kita harus bisa beradaptasi mengikuti perubahan yang terjadi di sekitar ini, gitu. Oke, selanjutnya Ibu, apa sih yang Ibu tahu tentang manusia purba? Manusia purba itu disebut manusia prasejarah. Zaman dulu, zaman kita belum ini nenek moyang atau apa ya. Kalau Ibu pikir apa sih yang dimaksud dengan manusia purba? Manusia yang belum tahu teknologi, belum menggunakan ya pokoknya dia segala sesuatu yang menggunakan yang ada di sekitarnya alam, lingkungan, maksudnya alam ya dia makanan yang ada di situ ya alamnya dia makan dan sebagainya. Belum tahu tentang teknologi, masih sejarah masih purba, masih nggak seperti sekarang lah gitu ya. Masih maksudnya yang purba ini dia itu masih menggunakan sekitar untuk kebutuhannya hanya di sekitar lingkungannya saja tempat dia hidup, jadi habitatnya saja. Ya Bu. Ya. Selanjutnya siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau teori evolusi itu, kalau yang Ibu ingat itu bahwa kita itu ada kekerabatannya dengan kera. Kalau dilihat dari itu ya, bukan berarti kita berasal dari kera. Kalau menurut Ibu ya, tapi hanya punya kekerabatan. Kalau dilihat dari tingkatan takson, bahwa kita satu, yaitu animalia maksudnya, ya kan, hanya kekerabatan saja, tapi bukan berasal dari kera. Punya kaki, punya persamaan, gitu. Bukan hanya punya kekerabatan, kemiripan saja, yaitu kita itu kelas Animalia. Ya Bu. Terakhir dari saya, Ya. apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Mengapa dan berikan juga alasannya? Untuk masalah percaya nggak percaya, di sini bukan masalah percaya nggak percaya sih kalau menurut Ibu ya. Tapi di sini kita ya tadi salah satu contohnya bahwa teori Darwin ini kan iniannya seleksi alam. Orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya akan hilang tersendiri. Ya kan, akan ketinggalan zaman kalau anak sekarang. Kalau kita nggak bisa IT dan sebagainya, kalau disambungkan dengan yang sekarang, yang penting itu bukan masa percaya atau tidak percaya, ya tapi kepentingannya bahwa kita ya emang harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya dimanapun. Kita kan nggak bisa. Kita misalkan kalian, contoh muda, nanti kalau pada saat KKN di desa dan sebagainya, pasti kita ngikutin dong aturan mereka. Seperti itu, ya. Nggak bisa kita yang biasa dan sebagainya, kita kadang malu sendiri kan, ya otomatis kita harus beradaptasi, gitu seperti itu. Kalau kata lain sih ya, kalau kata IPA-nya nih, kayak air masuk ke botol bentuknya botol, masuk ke ember bentuknya ember. Dia beradaptasi sesuai dengan itunya, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya apa sih yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi ya, tadi kalau adaptasi udah jelas ya, kita bisa mengikuti atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan kalau mutasi di sini apa ya? Perpindahan karena mungkin dia di situ tidak lagi bisa beradaptasi, dia akan berpindah ke tempat yang lain yang sesuai dengan kelompoknya, yang dia nyaman dengan kenapa dia berpindah. Mutasi itu kan dia berpindah ya, perpindahan lah seperti itu. Mungkin kalian lebih inilah ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Ibu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan teman-teman saya. Ibu beragama apa ya Bu? Sudah jelas kita perlu dijawab ya. Ibu pakai kerudung, Ibu berarti Ibu beragama Islam. Baik. Insya Allah. Nah,
Di agama Islam ini, menurut ibu mendukung teori evolusi nggak dalam menurut pandangan Islam? Tolong berikan alasannya sekalian ibu. Nah, kalau segala sesuatu ya, kalau dilihat dari kacamata agama atau Islam, yang pertama ibu mungkin bukan ahlinya untuk masalah ke situ ya. Kalau untuk masalah agama kita juga kan apa ya, ada nenek moyang Adam, anak Hawa dan seperti itu ya. Dari mulai ya mungkin bukan masalah ibu menolak atau enggak, mungkin kalau dilihat dari ilmu sains kan ada sains ada dengan agama. Kalau segala sesuatu kalau disatukan dengan pendapat agama emang bertentangan ya, dilihatnya. Jadi mungkin dilihatnya kalau dari ini kan teori Darwin dan sebagainya, mungkin pada dasarnya dulu kita zaman ada mungkin sama juga sih, ada perubahan-perubahan dari yang belum tahu apa-apa sampai sekarang, dari yang dulu mungkin hanya pakai tidak menutup aurat sekarang jadi menutup aurat. Itu juga berdasarkan kalau kita tarik benang merah kan sama saja sih. Evolusi itu adalah tadi dikatakan perubahan bertahap tapi secara perlahan-lahan yang mungkin jadi tidak bisa ibu percaya atau tidak gitu, bukan masalah percaya atau tidaknya, mungkin hanya dilihat dari perubahan secara bertahap. Kalau di sains atau di teknologi juga ada, kalau di sini juga kan dari Adam, dari sini sampai itu ya berkesinambungan sih kata ibu, maksudnya berdampingan lah seperti itu ya. Kalau menurut ibu ya, kalau salah boleh koreksi, mungkin yang lain bisa berpendapat. Jadi juga pengen banyak tahu sih Bu. Ya, selanjutnya Bu, kan tadi kan ibu udah ngomong ibu yang agama ya. Nah, terus menurut ibu siapa sebenarnya yang manusia pertama itu? Manusia pertama ya, karena ibu beragama Muslim, yang ibu tahu yang manusia pertama yang Allah ciptakan itu ya Adam dan Hawa, yang ibu tahu ya. Karena makanya ibu tetap beratkan, ibu kalau berbicara dengan aku salah. Iya. Karena ibu bukan faksnya, bukan bidangnya, jadi maaf kalau salah nanti dikoreksi kembali. Sama-sama saling berdiskusi aja. Itu pendapat ibu. Kita betul Terus selanjutnya Bu, kira-kira menurut ibu teori evolusi ini bertentangan nggak Bu sama agama ibu yang ibu anut? Enggak sih, berdampingan kalau bilangnya. Iya, maksudnya gimana ya? Bertolak belakang. Enggak sih sebetulnya ya, itu tergantung pemahaman ya. Kan setiap orang kan berbeda-beda ya. Menurut dia mungkin yang ini, menurut orang lain ini. Kalau menurut ibu sih kayaknya berdampingan. Maksudnya ada perubahan yang lebih baik di waktu zaman Adam juga. Dari misalkan dari zaman Adam itu kan nikah gak boleh sudah dengan apa dan sebagainya. Jadi kan makin lama kan makin ada perubahan dari yang jadi yang lebih baik. Dari Darwin juga kan mungkin sama pada dasarnya untuk mencari yang lebih baik itu yang mana sih, yang nggak baik berarti yang terseleksi alam itu. Iya. Tapi emang betul ibu juga baca beberapa literatur bahwa seleksi alam atau evolusi itu sebetulnya nggak apa ya dikatakan itu. Untuk sekarang itu nggak ada bohong katanya sebenarnya, ya kan ya gitu. Tapi ya itu menurut ibu sih tergantung pandangan masing-masing kan. Sebagian juga ada yang mungkin nggak percaya Adam dengan Hawa, apa sih kan kita nggak kenal karena kita juga kan dari tahunya dari dan dulu cerita seperti itu gitu ya. Menurut ibu ya seperti itu. Selanjutnya menurut ibu, kira-kira untuk zaman sekarang teori evolusi ini masih layak gak sih diajarin? Mungkin dilihatnya kalau zaman sekarang kita beradaptasi nih. Bahasanya beradaptasi, kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau sekarang kita untuk menolak, yang paling mudah menolak teknologi itu kan nggak bisa. Benar. Dulu kita rame, online nggak boleh dan tetap nggak bisa. Teknologi itu tidak bisa kita tolak. Cuman hanya kita bisa memanage aja. Oh, mana nih yang baik, mana yang enggak. Ya kalau disambungkan dengan teori itu kan pada dasarnya beradaptasi, harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya ya pada dasarnya. Dan sekarang kalau lingkungan kita sekarang teknologi kita nggak bisa, nggak ada, tetap aja juga kan. Maksudnya kita ketinggalan zaman, dalam arti ketinggalan zaman yang positif ya. Kan sekarang kan segala satu komputer kan harus ini, harus tahu, jadi kan harus tahu semua sistem online, jadi harus tahu juga. Dulu kan kalau megang mouse, jam ibu megang mouse lari terus. Tapi karena sekarang udah orang bisa karena terbiasa, jadi ya
sekarang kan jadi bisa sekarang kan apa bayar aja sekarang udah pakai uang elektronik, pakai QRIS dan sebagainya. Mau tidak mau kan harus, karena kenapa? Di sekitarnya udah menggunakan itu. Iya, jadi seperti itu. Tetap harus tetap diajar, Iya, tetap ya Bu. minimal tahu Biar aja. tahu ya. Iya. Minimal tahu biar tidak salah. Benar. Itu aja. Oke, baik Ibu. Pertanyaannya itu apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Agak berat ya Bu. Agak berat ya. Pertanyaannya luar biasa. Zionisme, Freemason, Freemason, Illuminati, sama Dajjal. Apa ya? Kalau sekarang kan lagi rame di berita tentang Palestina dengan Israel yang dikata bahwa Israel itu adalah Zionisme. Mungkin kalau kita bahasa zaman dulu kan ini bahasa ibu mah menjajah kali ya Zionisme itu, yang menjajah kali ya itu Zionisme. Nah, untuk yang apa yang ibu tahu, yang ibu dengar ya kayak ilmu nanti itu katanya sih katanya yang segitiga apa ya? Oh, yang penyembah setan. Kalau anak-anak sekarang itu malah ibu tahunya dari anak-anak sekarang, malah sekarang itu enggak. Kemudian tadi apa Dajjal? Kalau itu udah jelas ya, kan nanti suatu saat ada Dajjal. Itu udah ada, Quran sudah ada yang membatas satu yang nanti akan menjadi yang musuh kita orang muslim bersama. Nah, untuk yang Freemason, ibu baru dengar. Apa? Free bebas mungkin. Nah, maksudnya apa? Kayak hidup bebas gitu apa? Buat kalian apa? Freemason. Ada yang tahu PR kita, berarti PR kita bersama ya. Ibu baru dengar. Kalau kayak Zionis, Illuminati, dari saya ibu pernah dengar lah walaupun ini juga. Tapi kalau apa ibu kurang ini juga kurang buka-buka lagi ya. Nah, nanti PR ya. Gitu. Kita cari bareng-bareng. Mohon maaf. Iya. Mas selanjutnya ini menurut pandangan Ibu nih, pendapat Ibu tentang teori evolusi, Ibu tuh mendukung, menolak, atau ragu-ragu nggak? Tolong beri Tentang tiga itu gitu Bu. Mendukung, menolak, Atau apa ragu-ragu tentang teori evolusi itu. Iya. ragu-ragu. Masih ragu-ragu Alasannya ya. itu kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Alasannya itu kan kalau teori-teori itu kan kata manusia gitu ya, belum fakta ilmu sampai sekarang juga kan nggak ada lagi kan fakta ilmiah tentang itu gitu. Jadi ibu masih ragu-ragu lah untuk masalah itu. Ya mungkin ibu harus PR buat ibu juga, harus banyak membaca lagi tentang itu. Oke, yang terakhir dari saya, menurut Ibu mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia ya Bu, masih dipelajari sampai sekarang? Ya itu tadi untuk ketahui yang pertama bahwa kita itu harus bisa beradaptasi nih. Contohnya dulu waktu zaman Darwin ada leher panjang, leher pendek, kamu udah tahu belum? Jerapah pendek nggak tahu Bu, dulu tuh ada kan gitu kan. Jadi kan berarti anak tuh berpikir kalau kita tidak bisa beradaptasi di lingkungan kita, ya kita akan punah, akan terseleksi oleh alam dengan sendirinya. Jadi ya mungkin pengajakannya hanya seperti itu, bahwa kita dimanapun harus bisa beradaptasi, bisa membawa diri dengan sekitarnya, dengan lingkungan, dengan habitatnya. Paling itu saja sih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, menurut Ibu apakah boleh menjelaskan suatu ilmu atau teori tetapi itu bertentangan dengan agama yang kita anut? Apakah boleh gitu ya? Ya kita orang aja di Indonesia kan kayak kita iseng Bu di tempat lagi nongkrong lah contohnya Bu. Iya. Nah terus kita, lu kan anak biologi nih, lu tahu nggak misalnya tentang ini kerat terbuat dari apa? Nah kita menjelaskan Bu, tapi ternyata itu bertentangan kan enggak? Dulu kalau di Al-Quran jelas itu Nabi Adam, dan kita masih teori kita Bu. Dulu kan kita menurut teori Darwin itu kita boleh nggak gitu menjelaskannya di lingkup luar? Kita harus menitik beratkan dulu ya. Artinya gini, segala sesuatu ekologi itu kalau kita sangkut pautkan tadi yang dari awal yang bicara sangkut pautkan dengan apa namanya dengan ajaran Islam atau semuanya, pasti ada titik beda pemahaman, apalagi orang yang baru tahu. Orang kita dari monyet kok, kadang-kadang begitu kan? Kita itu asalnya dari monyet.
nggak boleh, emang kamu mau jadi monyet? Ya, gitu Padahal kan sih. ini hubungan kekerabatan karena kita memiliki persamaan dengan punya tungkai, punya kaki, dan kita juga sama kan, satu kelas yaitu Anemelia ya, Mama Lia juga kan seperti itu. Hanya kekerabatan, bukan berasal dari kera gitu kan. Hanya dilihat persamaannya kaki sama besar dan sebagainya, pintar dan apa-apanya. Nah kalau bisa kan kita jelasin ya, kita titik beratkan dulu. Kalau dilihat dari kacamata ini seperti ini, kalau dilihat dari mata saya seperti itu. Bahwa kalau seperti ini kan kata ibu juga tergantung orangnya. Jadi tetap harus dua sudut pandang. Dua sudut pandang biar dia paham gitu. Jadi kalau ini tadi kan udah aku katain, kalau menurut ini begini. Kalau mungkin menurut agama yang kita anut sih kan gimana biar kalau yang orang dulu iya kayak gimana emang tahu, jadi malah bikin kita kesel gitu kan. Jadi takut berdebat Malah lah ya, Bu. berdebat yang enggak dari pepesan kosong, nggak ada ininya. Kita juga dari baca juga gitu. Jadi kita tetap boleh ngejelasin ya, bukan pakai teori ya. Pakai teori. Kadang kan anak sekarang itu buktinya apa? Emang teorinya apa? Pasti harus gitu, harus ada teori, ada bukti kalau anak sekarang itu. Yang penting saling menghargai aja ya. Saling menghargai kita. Jadi perdebatan. Iya, apalagi kita ya Indonesia itu kan beberapa agama ada kita sejak penting berdampingan. Nah ini ya masing-masing aja seperti itu. Kita aja sih. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya dari Ibu sendiri, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi itu kepada peserta Ibu? Ya kalau biasanya kalau di SMP ya, di SMP itu ada biasanya di kelas 9 itu tentang beradaptasi. Adaptasi secara morfologi, secara psikologi, dan tentang seleksi alam. Ya, Ibu akan sampaikan teori kalau di sini, tidak yang berhubungan dengan ajaran. Karena kita kan kalau Indonesia kan sainsnya, gitu kan. Jadi beda dilihatnya seperti itu. Ya, Ibu akan ikut sesuai yang kan udah ada kurikulum dan sebagainya yang ada di situ aja. Lagian kalau anak SMP kan tidak sejauh pemahamannya, tidak sejauh sampai yang penting mereka tahu bahwa dulu tuh ada seperti ini, ada seorang ilmuwan yang dikatakan bapak evolusi adalah Charles Darwin dengan ajarannya ada yang disebut seleksi alam. Paling apa fungsi seleksi alam? Yaitu salah satunya kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita itu terseleksi. Itu ada nanti di kelas 9 ada adaptasi morfologi, psikologi, pelajarannya. Hanya sebatas itu aja sih kalau SMP. Terus tahu aja gitu. Iya, nah. Jadi bahwa dulu tuh ada seperti itu aja. Alhamdulillah, kebetulan tadi udah pertanyaan yang terakhir. Nggak kerasa ya. Iya, waktu kita habis. Iya. Kita senang banget bisa berpendapat dan berdiskusi bareng Ibu tentang teori evolusi. Sebenarnya juga kita berpendapat ini karena kita sebenarnya masih bingung juga nih. Udah duduk di bangku kuliah juga ternyata teori evolusi itu suatu fakta atau kebohongan. Iya. Dibilang fakta ilmiahnya juga masih belum ketemu. Sampai sekarang masih ini. Iya. Dibilang kebohongan. Dulu pernah ada. Iya. Sampai ada bapak evolusi dan sebagainya. Iya. Soalnya kan kalau tadi sains teknologi kan terus berkembang. Iya. Yang ini dulu ada ini muncul ini kalah, yang ini hilang, yang ini terus gitu kan biasanya seperti itu. Gitu. Pun dibilang kebohongan ini evolusi juga masih tetap diajarkan Diajarkan, di iya. SMP, di SMA bahkan Di kuliah juga ada mata pelajaran evolusi. Iya, Ibu inget ya. Baik Ibu, sebelumnya kami berterima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya Ibu Sama-sama, Ibu. untuk berdiskusi berpendapat bareng-bareng sama kita. Di sini nggak ada benar ataupun salah. Iya betul, nggak ada yang benar atau yang salah Kita ya. sama-sama belajar. Iya, Sama-sama belajar, kita ilmu juga. berdiskusi aja, Iya. kita saling bertukar pendapat. Kalaupun Ibu ada salah menjelaskan ya mohon maaf. Iya, Maklum. Dan lupa manusia, iya. Iya, benar. Kalian kan masih dulu kita harus rajin membaca Iya, lagi. literasi. Literasi, ya betul. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah selesai berwawancara, berdiskusi bersama Ibu Lestari. Kurang lebihnya kelompok do mohon maaf. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.